Hai semuanya, selamat datang di channel Bunda Salsa. Kalau hidupmu udah terlalu serius, terlalu ribet, dan terlalu banyak deadline, sini, duduk bareng kami. Rumahnya cerita menarik, fakta seru, dan konten yang selalu bikin kamu pingin nonton lagi dan lagi. Di sini, kita nggak cuma ngobrol soal satu hal aja. Kadang kita bahas yang lucu, kadang yang bikin mikir, kadang juga yang bisa bikin kamu berkata, kok bisa ya? Jadi, kalau kamu suka konten yang berwarna dan gak ngebosenin, pastikan kamu klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya sekarang. Juga, karena tiap harinya, selalu ada sesuatu yang baru menantimu di sini. Siap? Yuk kita mulai perjalanan ini. Jangan lupa, duduk yang nyaman karena ini baru awal dari sesuatu yang seru. Terlalu cinta pada bosnya, janda cantik asal Jepang. Pria ini sampai terbawa ke mimpi dan akhirnya, nama saya Latif Wijaya. Umur 30, lajang, asal Jakarta Timur. Pekerjaan saya sekarang bukan main-main. Sopir pribadi bos, janda cantik, asal Jepang. Tapi jangan salah paham, ini bukan sinetron Indosiar. Hidup saya nggak secantik sinetron. Selama 1 tahun terakhir, saya tinggal di Jepang. Tepatnya di sebuah rumah mewah, 2 lantai milik Hitomi Tanaka. Janda kaya yang jadi atasan. Ya, rumahnya gabungan antara tradisional dan modern. Kalau dibilang rumah, ini lebih mirip istana kecil. Ada kolam koi, taman teh, dan lemari baju. Isinya kimono semua. Hari-hari saya diisi antar jemput Hitomi. Menyetir mobil Lexus putihnya. Dari rumah ke ladang tehnya, yang luasnya lebih gede dari kampus UI. Kalau lagi santai, saya bantu bawa kantong pupuk, atau nyangkul sedikit. Tapi, bagian terbaiknya tetap satu. Saya bisa lihat bos saya. Setiap hari. Dan maaf ya, saya bukan sopir biasa. Saya, sopir yang suka anime dan hafal suara seiyuu Jepang, lebih banyak daripada nama mantan. Di kamar saya, ada poster-poster karakter cewek anime, yang kalau dilihat oleh bos saya bisa bikin saya langsung kena SP3. Masalahnya, saya sering ketahuan. Suatu malam, saya lagi nonton anime favoritu Kata Senshi volume 5, jam 11 malam, suara kecil-kecil biar nggak ketahuan. Lagi seru-serunya adegan perawat Jepang, diselamatkan dari monster tiba-tiba pintu, diketuk 3 kali. Latif-san, suara lembut, tapi galak. Itu pasti Hitomi. Saya buru-buru pause, dan klik tombol Alt, tambah tab ke tampilan Google Translate. Saat pintu dibuka, saya langsung senyum sok-sok sibuk. Bos, saya lagi belajar bahasa Jepang. Watashi, wasupa desu. Itu artinya saya. Belanja. Hitomi diam. Matanya melihat ke arah laptop. Dia melihat sekilas gambar perawat yang belum sempat tertutup sempurna. Lalu, dia menghela napas. Latif, jangan sampai hobi kamu bikin kamu nggak bisa kerja besok pagi ya. Besok kita harus ke kebun jam 7. Saya mengangguk kayak anak SD. Ditegur wali kelas. Keesokan paginya, saya bangun jam 8 kurang 10. Panik. Biasanya Bu Marni, asisten rumah tangga asal Solo, yang kerja sama saya di rumah ini, sudah teriak dari jam 7 kurang 5, Mas Latif, bos sudah di meja makan. Tapi kali ini sepi. Saya masih meringkuk di kasur, lemes kayak lontong basi, karena semalam tidur jam 3. Di antara mimpi, saya kelepasan ngomong. Hitomi, jangan pergi, pakai yukata dulu. Tiba-tiba terasa ada yang lembut banget ngelus pipi saya. Saya kaget setengah mati. Begitu melek, saya langsung kaget full. Hitomi ada di sebelah tempat tidur saya, duduk santai, tangannya masih mengusap pipi saya pelan. Saya langsung meloncat dari kasur, hampir nyundul langit-langit. Bubo, astagfirullah. Saya. Hitomi senyum kecil. Kamu tadi manggel-manggel aku dalam tidur. Aku pikir kamu sakit. Tapi kayaknya kamu lagi mimpi aneh ya? Saya mau jawab. Tapi tenggorokan saya kering. Saya cuma bisa tertawa, seperti kasino yang ketangkep maling. Hitomi berdiri pelan. Dia pakai baju tidur satin, warna abu-abu muda, tipis, dan, ya,
Anda bisa bayangkan sendiri. Saya terpaksa memalingkan muka, takut iman saya goyah. Kalau kamu memang suka lihat aku pakai yukata, bisik Hitomi sambil berjalan ke pintu. Nanti malam, aku bisa pakai. Tapi kamu harus bangun pagi. Jangan kayak tadi. Saya langsung lemas. Bukan karena takut, tapi karena deg-degan setengah mati. Saya belum pernah digoda bos secara langsung. Ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Di dapur, saya duduk bersebelahan dengan Bu Marni, yang sudah dari tadi geling-geling kepala. Mas Latif, saya nggak ngerti. Sampean ini mau jadi sopir atau aktor sinetron? Saya nyengir. Bu, hidup saya memang penuh drama, tapi percayalah, saya nggak main-main. Bu Marni mendesah panjang. Saya tahu bos suka kamu, Mas. Dari dulu. Tapi kalau kamu terus kayak gini, bisa-bisa yang nikahin dia bukan kamu, tapi si Shinichi itu. Saya berhenti mengunyah. Shinichi, cowok Jepang bekas pacarnya, bos. Minggu depan datang ke sini. Katanya mau ketemu lagi. Saya diam. Lidah saya terasa pahit. Makanan seenak apapun gak bisa ngalahin rasa cemas saya. Tapi yang bikin lebih kacau. Malamnya, saya buka laptop lagi. Dan lupa colok headset. Hitomi lewat. Terlambat. Saya kira malam itu saya sudah cukup berhati-hati. Laptop volume saya kecilkan. Pintu saya kunci. Lampu saya matikan biar suasananya tenang dan tidak mencurigakan. Saya juga sudah pakai headset Bluetooth. Tapi dasar nasib sopir otakku. Ada saja celah musibah. Headset saya ternyata tidak tersambung ke laptop. Dan saya baru sadar setelah karakter di anime dewasa itu teriak-teriak manja pakai bahasa Jepang yang Anda tahulah Yamete. Yamete senpai. Suara itu menggema ke seluruh kamar. Lalu pintu kamar diketuk. Kali ini bukan 3 kali pelan, tapi 5 kali cepat dan tegas. Tok 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 tok. Saya langsung panik, mencet semua tombol. Keyboard kayak lagi diserang virus. Gambar anime di layar loncat-loncat. Suaranya makin kenceng. Saya malah makin panik. Terakhir saya tekan tombol shutdown paksa, baru deh laptopnya mati. Ketika saya membuka pintu, berdirilah Hitomi. Mengenakan kaos putih longgar dan celana pendek, rambutnya diikat 2, dan wajahnya datar, seperti hakim pengadilan. Latif, katanya dengan suara pelan. Tadi kamu nonton film apa? Saya ingin jawab film dokumenter budaya Jepang. Tapi itu sudah nggak masuk akal. Jadi saya diam. Berdiri kaku seperti patung. Saya hanya mampu menatap ujung sandal saya yang bolong di ujung kiri. Bukan karena kamu nonton itu ya. Tadi siang Ngigau sebut namaku juga. Lanjutnya, saya merasa muka saya merah kayak tomat dibakar. Tapi anehnya, Hitomi tidak marah. Malah senyum sedikit. Senyum yang bikin saya makin grogi. Kamu tahu nggak? Di Jepang, orang yang terlalu suka nonton film begitu, biasanya dianggap kesepian. Hitomi menatap saya lurus. Apa kamu kesepian, Latif? Saya akhirnya buka suara. Dengan suara pelan, seperti bisikan kasir minimarket. Sedikit, bos. Dia tidak membalas, hanya menghela napas dan bilang, besok pagi, jangan telat lagi. Aku tidak mau harus bangunin kamu, sambil dengerin kamu nyebut namaku. Sambil melintir selimut, saya langsung ingin gali tanah dan masuk ke bawah rumah. Untungnya, dia pergi begitu saja. Tapi malam itu, saya tidur nggak nyenyak. Pikiran saya campur aduk. Malu, geli, dan senang juga sih, dikit. Keesokan paginya, saya bangun lebih cepat. Jam 6 pagi saya sudah mandi dan pakai seragam rapi. Saya turun ke dapur dan lihat Bu Marni sedang menata roti panggang dan telur rebus. Saya bantu-bantu sedikit sambil pura-pura cengar-cengir. Latif, tadi malam ketahuan lagi ya? Tanya Bu Marni tiba-tiba. Saya kaget. Kok tahu, Bu? Di rumah ini cuma kamu yang kalau nonton laptop bisa bikin suara perempuan Jepang teriak-teriak tengah malam. Saya tertawa hambar. Itu edukasi, Bu. Saya belajar budaya Jepang. Bu Marni geleng-geleng. Kalau kamu terus gini, bisa-bisa bos kamu itu makin bingung, Mas. Sudah jelas dia suka kamu. Saya melotot. Hah? Dari mana, Bu? Dari matanya? Dari caranya manggil kamu. Dari caranya kemarin bangunin kamu sambil ngelus pipi. Lah, kalau saya yang bangunin kamu gitu,
Kamu ngambek 2 minggu, saya diam. Pagi itu saya makin yakin, hubungan saya dan bos saya ini makin aneh. Bukan cuma antara bos dan supir, tapi belum juga pacaran. Belum juga ada kata suka, tapi sudah saling nyentuh pipi, dan saling kepergok nonton hal aneh-aneh. Sorenya, kami harus pergi ke toko perlengkapan pertanian di mobil. Hitomi duduk di belakang. Seperti biasa, tapi hari itu, dia pakai kacamata bulat besar, dan kimono tipis warna biru langit. Saya hanya bisa lihat sekilas lewat spion tengah. Tapi, cukup bikin saya nelan ludah 2 kali. Latif, katanya sambil merapikan ikatan rambutnya. Kamu tahu, enggak. Kenapa aku masih belum menikah lagi? Saya pikir ini jebakan. Tapi saya jawab juga. Mungkin belum ketemu yang cocok, bos. Dia tertawa kecil. Mungkin. Atau mungkin aku terlalu pilih-pilih. Tapi kadang, yang aku cari, ternyata sudah ada di dekatku. Cuma aku gak sadar. Saya melirik kaca spion. Tatapan matanya kena tepat ke mata saya. Saya langsung buang muka. Lalu ngomong, saya nyetir dulu ya bos. Jalanan sempit, dia tidak menjawab. Tapi dari spion saya lihat, dia senyum. Senyum tipis, tapi menenangkan. Macam senyum karakter cewek anime, yang akhirnya mau buka hati. Sesampainya di toko, saya bantu bawakan pupuk dan bibit. Hitomi ikut milih-milih. Komis lewat rak alat pertanian. Dan saya iseng tunjuk skop kecil. Ini cocok buat motongin cinta yang gak direstui. Hitomi tertawa. Kalau yang nembak gak punya nyali, cinta itu gak akan tumbuh. Tahu, saya kaget. Rasanya itu bukan kalimat asal, itu sindiran keras. Tapi saya pura-pura bego. Saya lempar lagi lelucon. Kalau gitu saya harus pupuk dulu niat saya. Biar cinta saya gak kering sebelum disiram. Kami tertawa bareng. Aneh, nyaman, tapi tetap ada jarak. Malamnya, saya duduk sendiri di kamar. Kali ini, saya nonton anime. Yang Iman. Judulnya Farmer's Love. Cerita tentang petani yang jatuh cinta sama gadis toko bunga. Tapi pikiran saya nggak bisa fokus. Karena tokoh utama wanita di anime itu mirip Hitomi. Saya menatap layar. Lalu ngomong sendiri. Kalau bos suka aku, kenapa aku masih takut? Dan tepat saat saya ngomong itu, ada notifikasi WA masuk dari Hitomi. Besok kamu jangan lupa pakai kemeja putih ya. Aku pengen lihat kamu kelihatan serius. Sekali aja. Saya bengong. Serius? Ada apa besok? Tapi satu hal pasti. Hubungan ini gak lagi main-main. Pagi itu, saya bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena alarm. Tapi karena mimpi semalam yang aneh banget. Saya mimpi pakai jas pengantin. Berdiri di tengah kebun teh. Dikelilingi kodok yang nyanyi lagu nikahan. Dan di ujung sana, Hitomi, pakai kimono putih, jalan pelan-pelan, sambil senyum. Saya bangun, dengan keringat dingin, lalu teringat pesan WA semalam. Besok, kamu jangan lupa pakai kemeja putih ya, aku pengen lihat kamu kelihatan serius. Sekali aja, saya bolak-balik pilih baju, dari 5 kemeja yang saya punya, cuma 1 yang putih. Itu pun bekas dipakai waktu daftar SIM internasional, tapi saya setrika sampai licin. Semprot minyak wangi 2 kali, dan rambut saya sisir rapi pakai pomade, yang sudah mulai mengeras seperti lem Korea. Saat turun ke ruang makan, Hitomi sudah duduk di meja. Dia pakai blus hitam, ketat dengan celana kain putih. Wajahnya seperti biasa, tenang, elegan. Tapi mata itu, tajam, menatap saya seperti sedang menilai. Pagi, Latif, katanya pelan. Akhirnya kamu pakai juga kemeja itu. Saya senyum kaku. Bos juga. Kelihatan beda, hitam putihnya nyatu. Kayak ladang teh yang kena kabut pagi. Hitomi mengernyit. Itu puisi? Enggak, bos. Itu spontanitas dari sopir yang sedang tertekan. Dia tertawa. Eyo, kita sarapan dulu. Nanti kita ke lokasi proyek rumah kaca. Dalam mobil, suasana agak canggung. Biasanya saya bercanda terus, nyanyi lagu dangdut, atau tiru-tiru suara karakter anime. Tapi kali ini, saya serius. Mungkin karena kemeja putih ini terlalu formal. Atau mungkin karena tatapan Hitomi semalam belum bisa saya lupain, Latif.
katanya dari jok belakang. Aku tanya, ya, kalau kamu disuruh pilih, kamu lebih suka aku jadi bosmu atau temanmu? Saya gelagapan. Maksudnya, bos? Kalau aku bukan atasanmu, kita setara. Bebas ngobrol, bebas ngeluh. Kamu akan tetap betah kerja bareng aku. Saya nyaris salah belok ke kiri, gara-gara panik. Eh, saya sih, apa? Tanyanya lagi. Jujur aja, bos. Saya betah bukan karena gaji, bukan karena Jepang. Tapi ya karena bos. Saya nggak tahu kenapa saya ngomong kayak gitu. Spontan, nggak direncanain. Tapi setelah saya ngomong, suasana jadi hening. Hitomi tidak bicara apa-apa. Tapi lewat spion tengah, saya lihat dia menunduk sambil senyum kecil. Di lokasi rumah kaca, kami disambut tim pertanian. Tapi saya nggak terlalu fokus. Pikiran saya masih ngambang. Sepanjang waktu, Hitomi jalan di dekat saya. Sesekali dia nanya pendapat soal desain ruangan. Kalau kamu yang tinggal di sini, Latif, kamu mau tempat tidurnya di sisi mana? Saya garuk kepala. Kok saya yang tinggal, bos? Kan kamu bilang betah kerja bareng aku. Siapa tahu suatu hari nanti kamu beneran tinggal di sini. Saya melongo. Dalam hati, saya udah siap mental. Tapi bibir saya masih belum sanggup jawab apa-apa. Sore harinya, sebelum pulang, kami mampir ke sebuah kafe kecil di pinggir kota. Suasananya tenang, dengan jendela besar dan musik jazz pelan. Hitomi duduk di seberang saya, membuka laptop, dan mulai bekerja. Saya duduk bengong, nunggu pesanan datang. Lalu pelayan datang, membawa 2 minuman. 1 cappuccino untuk Nona, dan 1 milik tea untuk suaminya. Saya dan Hitomi sama-sama kaget. Bukan suami istri, kata saya terbata-bata. Hitomi malah tertawa kecil. Gak apa-apa, biarin aja. Saya mulai keringetan, tapi anehnya, saya gak risih. Dalam hati malah senang banget. Ini pertama kalinya saya dan dia dipanggil pasangan. Meski cuma salah paham pelayan kafe. Saat perjalanan pulang, suasana mobil lebih santai. Hitomi bersandar dan memejamkan mata. Saya nyetir pelan, sambil melirik sesekali lewat spion. Latif, katanya tiba-tiba. Ya bos, kamu tahu nggak? Aku sebenarnya takut. Saya menoleh sekilas. Takut apa, bos? Takut membuka hati lagi. Takut disakitin. Tapi, makin lama, kamu di dekatku, aku malah makin gak bisa jaga jarak. Saya menelan ludah. Latif, lanjutnya. Aku tahu, kamu suka anime. Suka godain aku. Suka nonton hal-hal aneh malam-malam. Saya hampir nabrak pembatas jalan waktu dia ngomong itu. Tapi aku juga tahu. Kamu tulus. Kamu sopan. Kamu lucu. Meskipun kadang garing banget. Saya menahan napas, menunggu kalimat berikutnya. Tapi tak ada. Dia diam. Lalu tertidur. Dan saya menyetir pulang dengan dada sesak. Bukan karena sedih. Tapi karena saya belum punya keberanian buat bilang saya juga suka. Bos, sesampainya di rumah, saya turun duluan dan membuka pintu belakang. Tapi Hitomi tidak langsung turun. Dia menatap saya pelan. Latif, bisiknya. Kalau suatu hari nanti aku berhenti jadi bosmu, apa kamu masih mau tinggal di sini? Saya bingung jawabnya. Tapi dia tersenyum. Lalu keluar dari mobil, masuk ke rumah, dan meninggalkan saya berdiri di depan pintu. Dengan kemeja putih yang sekarang sudah mulai kusut. Pagi itu, saya belum sempat ngelap mobil. Belum juga sempat minum teh. Tiba-tiba Bu Marni sudah berdiri di depan pintu kamar, sambil ngetuk-ngetuk pakai sendok kayu. Mas Latif, cepat bangun. Bos mau ke salon jam 9. Katanya harus tampil cantik buat tamu penting. Saya bangun dengan alis bertaut. Tamu penting siapa, Bu? Kurasa si Shinichi itu datang hari ini. Mendengar nama itu, saya langsung segar, mata melek. Jantung naik 2 level. Shinichi, mantan pacar Hitomi, pria Jepang tulen, tinggi, rapi, pewaris usaha agrikultur terbesar di Osaka. Singkatnya, lawan yang berat. Saya keluar kamar dan bantu nyiapin mobil. Sekalian nyari alasan biar bisa ikut ke salon. Tapi Hitomi malah keluar
dari rumah, pakai baju yang, ya, sulit dijelaskan. Baju kerjanya hari ini beda dari biasanya. Atasan putih ketat, rok span hitam selutut, sepatu hak tinggi, dan rambut digelung. Saya ngerasa kayak sopir di drama Korea yang bosnya nyamar jadi model. Latif, katanya sambil membuka pintu mobil. Hari ini, kita ke salon. Lalu ke rumah kaca baru. Tapi, tolong jangan cemberut. Kamu kelihatan kayak ikan mujair di pasar. Nggak menarik. Saya senyum dipaksa. Dalam hati mau saya jawab. Saya cemberut. Karena tamu yang mau datang itu, ancaman. Di salon, saya duduk di kursi tunggu sambil main HP. Tapi mata saya sesekali lirik ke arah Hitomi yang lagi dicat rambutnya. Entah kenapa, salon Jepang ini seperti tempat sulap. Hitomi keluar dari ruang cuci rambut. Rambutnya jadi berkilau. Wajahnya segar, dan bibirnya diberi warna merah tipis. Saya mau bernafas pun bingung caranya. Tolong, Mas, jangan melotot, bisik pegawai salon cowok yang duduk di sebelah saya. Dia udah cantik dari tadi. Saya langsung alihkan pandangan keluar jendela. Siangnya, kami sampai di rumah kaca baru. Baru 5 menit, mobil sedan hitam masuk halaman. Dari dalam keluar pria Jepang dengan jas abu-abu, dasi merah, dan rambut yang disisir klimis. Pohonnya, seperti orang yang hidupnya terlalu teratur. Itulah Shinichi. Saya berdiri di belakang Hitomi, dengan posisi klasik sopir, yang siap disuruh ambilkan apa saja. Tapi, hati saya panas. Shinichi menatap Hitomi seperti tidak ada siapapun di dunia ini. Padahal saya berdiri di situ. Dengan sepatu mengkilap hasil semiran tadi pagi. Hitomi, kata Shinichi dalam bahasa Inggris. Kamu masih secantik dulu. Bahkan, lebih. Saya langsung ngecek sepatu. Memastikan gak ada paku lepas. Sambil nahan hasrat nyeruduk. Terima kasih Shinichi. Kamu juga. Masih sama. Tapi aku sekarang sibuk. Jadi cepat saja ya. Ternyata Hitomi juga gak nyaman. Saya mulai tenan. Tapi Shinichi tidak menyerah. Dengar. Aku datang bukan cuma ingin bicara soal kerjasama. Aku tahu. 1 tahun terakhir kamu menjaga jarak dariku. Tapi aku masih belum bisa berhenti berharap. Saya mulai engles-engles kemudi mobil dari jauh. Biar gak emosi. Lalu Shinichi menoleh ke arah saya. Dan aku dengar, kamu sekarang dekat dengan sopirmu. Hitomi diam. Saya juga. Rasanya kayak nonton film perang diam-diam di ruang tamu. Waktu kecil deg-degannya bukan main. Saya ini sopir profesional. Saya jawab cepat. Kerja saya nyetir. Bukan ikut campur urusan pribadi bos. Tapi Hitomi menatap saya sebentar. Lalu dia ngomong pelan, tegas. Latif bukan sekadar sopir. Dia bagian penting dari hidup saya. Jadi kalau kamu datang hanya ingin bicara soal masa lalu, lebih baik jangan ganggu masa depan saya. Shinichi terlihat kaget. Saya sendiri hampir jatuh dari sepatu. Setelah tamu itu pergi, kami masuk mobil tanpa banyak bicara. Saya nyetir. Hitomi, diam. Tapi, dari wajahnya, saya bisa lihat dia puas. Tenang. Seolah beban lama akhirnya lepas. Saya nggak tahan untuk nggak buka suara. Bos, tadi beneran ya? Saya bagian dari masa depan, bos. Hitomi tidak langsung jawab. Tapi beberapa detik kemudian, dia tertawa kecil. Kalau aku jawab iya, kamu mau ngapain? Saya pikir sebentar. Mungkin saya minta naik gaji dulu, bos. Dia tertawa, lalu menatap saya lewat kaca spion Latif. Kamu tahu nggak? Di Jepang, kalau seorang wanita membela pria di depan mantannya, itu berarti dia sudah tidak peduli lagi dengan masa lalu. Saya menatap ke depan. Jalanan sore itu sepi, tapi hati saya ramai. Kami berhenti di minimarket dekat rumah. Hitomi mau beli teh botol favoritnya. Dia turun sendiri. Saya tunggu di mobil. Tapi beberapa menit kemudian, dia balik lagi, sambil buka kaca jendela mobil. Latif. Ya, bos. Kamu bawa dompet? Aku enggak. Saya gelagapan. Loh, saya kira bos yang bawa. Kami saling pandang, lalu tertawa bareng. Saya turun, jalan cepat ke dalam. Saat saya balik, Hitomi masih berdiri di depan mobil. Tapi kali ini, dia menatap saya beda. Latif, minggu depan, aku ada jadwal ke Kyoto. Aku butuh kamu temenin 3 hari. Bisa. Saya angguk cepat. Siap, bos. 3 hari, atau 3 tahun juga saya siap.
Dia senyum. 3 hari dulu aja. Kalau cocok, nanti kita bahas yang panjang. Saya nggak ngerti pasti maksud kalimat itu. Tapi malam itu, saya tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya tanpa nonton anime, tanpa headset, tanpa rasa cemas. Saya tahu, sesuatu mulai berubah. Saya pikir perjalanan ke Kyoto akan jadi perjalanan kerja biasa. Antar bos, tunggu di mobil, pulang. Tapi ternyata, 3 hari itu jadi 3 hari paling aneh, paling mendebarkan, dan paling bikin kepala penes dingin. Kami berangkat pagi-pagi dari Shizuoka, pakai mobil MPV baru yang belum pernah saya kendarai. Joknya empuk, AC-nya dingin, ada penghangat pantat segala. Hitomi duduk di samping saya kali ini. Bukan di belakang, katanya, biar ngobrolnya enak. Di jalan tol menuju Kyoto, suasana awalnya biasa aja. Saya nyetir sambil sesekali bercanda soal jalur tol yang lebih mulus dari jalan hidup saya. Tapi lama-lama, saya mulai risih juga soalnya Hitomi pakai dress semi formal warna pastel dengan jaket tipis. Manis banget, wangi parfumnya juga pelen-pelen. Nembus ke hidung saya. Aroma mahal, tapi nggak nyolot. Saya beberapa kali curi-curi pandang, dan beberapa kali juga kepergok. "Kamu ngeliatin aku dari tadi ya?" katanya tiba-tiba. Saya langsung panik. "Enggak, bos. Saya cuma nyari GPS. GPS, the dashboard." Latif, bukan di bahu aku. Saya ketawa garing. Ketahuan. Kami menginap di sebuah ryokan penginapan tradisional Jepang di pinggiran kota Kyoto. Tempatnya tenang, dikelilingi taman bambu. Kamarnya pakai futon dan tatami. Karena cuma 2 kamar yang tersedia, satu untuk Hitomi, satu lagi untuk saya. Kami tidur di kamar terpisah. Tapi jaraknya cuma beda 1 pintu geser. Malam pertama, setelah makan malam bareng, dan saya tanpa sengaja jatuhin sendok ke pangkuan Hitomi, lalu panik sendiri. Kami duduk di beranda penginapan, suasana dingin, langit cerah, dan obrolan kami entah kenapa makin dalam. Latif, katanya, "Kalau kamu diberi kesempatan, kamu lebih pilih jadi pengusaha atau tetap jadi sopir?" Saya mikir sebentar. Kalau pengusahanya cuma dapat uang, saya pilih tetap jadi sopir. Tapi kalau dengan jadi pengusaha, saya bisa dampingi orang yang saya suka. Ya, saya siap belajar dari nol. Dia terdiam. Beberapa detik kemudian, dia bisik. Pelan, "Orang itu?" Siapa? Saya diam, nelan ludah. Lalu saya jawab jujur. Pelan juga. "Bos tahu, malam itu, sebelum kami masuk kamar masing-masing, dia berdiri sebentar di depan pintu saya." "Latif," katanya sambil menatap saya dengan ekspresi serius tapi lembut. "Kamu suka aku, kan?" Saya terdiam. Otak saya ngelak. Jantung saya deg-degan kayak ujian SIM, tapi saya tahu ini saatnya. "Iya bos, saya suka. Sudah dari lama. Tapi saya tahu posisi saya. Saya cuma sopir." Dia menatap saya lama, senyum sedikit, lalu berkata, "Kalau aku bilang, aku juga suka kamu, apa kamu masih merasa cuma sopir?" Saya nggak bisa jawab. 3 detik yang bikin dunia berhenti. Mata kami saling tatap. Udara mendadak hening. Tapi Hitomi hanya melangkah mundur dan bilang, "Selamat malam Latif," dan pintu kamar ditutup pelan. Saya berdiri lama di depan pintu, mematung. Hari kedua, kami kunjungi kebun teh milik kolega bisnis Hitomi. Sepanjang perjalanan, suasana jadi canggung. Kami sama-sama malu karena obrolan semalam. Tapi entah kenapa, saya malah jadi lebih berani, "Bos," kata saya waktu kami berdua duduk di gazebo kebun teh. "Kalau kita jadi beneran deket, saya harus berhenti jadi sopir ya." Hitomi menoleh. "Kenapa harus berhenti?" "Karena sopir nggak boleh pacaran sama bosnya." "Siapa bilang? Ini Jepang, bukan kantor kelurahan." Saya ketawa. "Kalau gitu, boleh nggak? Saya minta satu permintaan." "Apa?" "Kalau suatu hari nanti, bos nikah, saya mau jadi orang yang ada di sebelahnya. Bukan sekadar sopir yang bawa mobil pengantin." Dia terdiam lama, lalu mengangguk pelan. "Latif, aku serius ya, setelah semua yang kita lalui.
Aku nggak lagi pikirin latar belakang kamu, status kamu, atau masa lalu kamu. Saya mulai senyum. Termasuk koleksi anime saya yang aneh-aneh. Dia ketawa. Itu nanti kita bahas di ruang keluarga. Malam kedua, kami kembali duduk di beranda. Tapi kali ini, lebih dekat. Saya iseng bawa teh hangat dan cemilan dari dapur. Kami duduk berdua, tanpa banyak bicara. Hitomi sandarkan kepala di bahu saya. Saya nyaris pingsan. Latif, katanya. Kalau kamu serius, kamu harus bimbing aku jadi lebih baik. Aku kepikiran terus tentang mualaf. Saya menoleh. Bos serius, dia angguk. Aku ingin jadi istri yang halal, bukan sekadar wanita yang duduk di sampingmu saat kita senang. Saya diam, tapi hati saya udah teriak-teriak. Malam itu, saya tidur tanpa bisa tidur, antara bahagia dan bingung harus ngapain selanjutnya. Hari ketiga, kami pulang. Tapi suasananya sudah beda. Kami lebih santai. Sepanjang jalan pulang ke Shizuoka, saya dan dia ngobrol soal rencana masa depan. Bahkan Hitomi sempat bilang, aku ingin kamu tinggal di rumah. Tapi bukan di kamar sopir, di kamar utama. Bareng aku. Saya cengar-cengir. Kalau gitu, sayap, Buarti. Dia ketawa ngakak. Dan untuk pertama kalinya, saya ngerasa saya bukan lagi sopir pribadi. Saya sudah mulai jadi seseorang yang benar-benar penting di hidupnya. Hari itu, saya pakai batik lengan panjang satu Satania, yang saya bawa dari Indonesia. Warnanya coklat tua, motif parang rusak. Hasil oleh-oleh ibu saya, waktu saya pamit kerja di Jepang. Sudah agak sempit. Tapi saya paksain juga, karena hari itu bukan hari biasa. Saya mau ngelamar Hitomi Tanaka. Iya, saya Latif Wijaya, mantan anak rental PS. Penggemar anime dengan koleksi yang kadang absurd. Sopir pribadi di rumah orang kaya Jepang. Berani-beraninya mau ngelamar bos sendiri. Tapi aneh, saya nggak takut. Bukan karena saya sok pede, tapi karena saya tahu dia juga cinta. Saya bawa cincin sederhana, bukan berlian, bukan emas mewah, cuma perak kecil yang saya beli dari toko muslim di Osaka. Saya juga bawa sepucuk surat tulisan tangan, isinya permintaan serius. Bahwa saya ingin jadi imamnya, bukan lagi sopirnya. Hitomi duduk di ruang tamu. Hari itu dia pakai baju yang sederhana. Gamis longgar warna krem muda, tanpa makeup, tanpa hiasan rambut, tapi wajahnya lebih cantik dari biasanya. Mungkin karena dia kelihatan tenang, Latif. Katanya saat saya masuk, kamu kelihatan beda. Hari ini, saya duduk di hadapannya, mengeluarkan surat dan cincin, dan menarik napas panjang. Boseh, Hitomi, saya mungkin bukan orang yang paling layak. Saya bukan pengusaha, bukan orang pintar, bukan yang punya masa depan mentereng. Tapi saya punya niat yang lurus. Saya mau jadi imammu. Saya mau bimbing kamu. Saya mau kamu jadi istri saya. Hening 3 detik. Lalu Hitomi menatap saya dengan mata yang berkaca-kaca. Latif, kamu tahu nggak? Aku udah siapin baju pengantin putih di lemari sejak 2 bulan lalu. Tapi aku nggak tahu siapa yang akan jadi suamiku. Saya bengong. Dan sekarang, aku tahu jawabannya. Dia ambil cincin itu pelan-pelan, lalu mengenakannya sendiri di jari manisnya. Jawabanku, iya Latif. Aku mau. Sore itu kami duduk berdampingan di teras belakang. Saya masih nggak percaya. Bos saya sekarang calon istri saya. Tapi tentu, nggak semua hal semudah cerita anime. Karena tantangan berikutnya datang dari keluarga Hitomi sendiri. Besoknya, kami kedatangan tamu dari Tokyo, ibu dan kakak perempuan Hitomi. Mereka datang dengan ekspresi serius. Dari awal, saya sudah dicuekin. Saya hanya menyuguhkan teh, lalu duduk di kursi paling pojok. Mereka bicara dalam bahasa Jepang cepat. Saya hanya mengerti sebagian, tapi intinya jelas. Mereka keberatan. Saya tahu, ini hal yang wajar. Bagi keluarga Jepang tradisional, anak perempuan menikah dengan sopirnya yang berasal dari negara lain, apalagi beda agama. Bukan hal kecil. Tapi Hitomi berdiri tegak. Ibu, Onisan, katanya tenang. Latif bukan sekadar sopir.
Dia orang yang jujur, dia yang tidak pernah mempermalukanku, bahkan saat tahu masa laluku. Dan aku sudah memutuskan. Ibunya menatapnya tajam. Tapi kenapa harus masuk Islam? Kenapa ikut agamanya dia? Saya menahan napas. Hitomi menjawab pelan, tapi tegas. Karena aku sudah baca. Aku sudah belajar. Dan aku percaya, ini bukan soal Latif. Ini soal keyakinanku. Saya merinding. Di titik itu, saya merasa seperti lelaki paling beruntung di dunia. Bukan karena dilamar balik, tapi karena perempuan ini memilih saya. Dengan cara yang begitu berani. 3 minggu kemudian, kami nikah. Pernikahan sederhana. Di masjid kecil komunitas Indonesia di Shizuoka. Ada 2 saksi dari KBRI. Ada ustadz lokal, ada Bu Marni, yang nangis-nangis, kayak mak saya sendiri. Hitomi pakai gaun putih dengan kerudung tipis. Saya pakai jas pinjaman dari teman kerja, tapi rasanya seperti mimpi. Saya bukan lagi sopir. Saya suami dari wanita yang dulunya saya hanya berani pandang lewat spion. Di akad itu, suara saya sempat bergetar, tapi akhirnya saya ucapkan. Aku terima nikahnya Hitomi, Tanaka binti Yamato Tanaka, dengan mas kawin tersebut. Tunai, tepuk tangan kecil. Isak tangis, doa-doa dari jamaah masjid, dan kami resmi jadi suami istri. Malam itu, saya duduk di ruang keluarga, ditemani teh hangat, dan istri baru saya. Hitomi menatap saya sambil senyum. Sekarang, kamu bukan sopirku lagi. Saya ketawa. Berarti saya bisa nyuruh kamu ambilin air juga. Dia cemberut, lalu cubit tangan saya. Enggak, sekarang, kamu jadi imamku. Jadi tanggung jawab kamu lebih besar. Saya mengangguk. Saya siap. Saya akan bimbing kamu. Tapi satu hal, tetap enggak berubah. Apa? Saya tetap suka nonton anime. Hitomi tertawa. Yang penting, jangan kepergok lagi. Nonton yang aneh-aneh. Kami tertawa bersama. Dan malam itu, saya tahu, hidup saya benar-benar berubah. Dari supir pribadi yang suka ngelawak, jadi suami dari wanita Jepang, yang dulunya cuma saya panggil bos. Dan perjalanan baru kami, baru saja dimulai. 3 bulan setelah nikah, hidup saya berubah total. Dulu bangun pagi cuma buat nyalain mobil. Sekarang bangun pagi buat bikin teh jahe, buat istri hamil. Iya, hamil. Hitomi dinyatakan positif hamil di bulan kedua pernikahan. Saya tahu, karena waktu itu dia tiba-tiba marah-marah gara-gara saya naruh piring kotor di wastafel, padahal biasanya dia santai. Lalu tiba-tiba nangis gara-gara nonton anime yang bahkan gak ada adegan sedihnya. Akhirnya kami ke dokter, dan ya, garis 2 itu nyata. Saya kaget, senang, gugup. Semuanya campur aduk. Saya bukan cuma suami, tapi sebentar lagi bakal jadi bapak. Padahal, selama ini pengalaman saya soal bayi cuma sebatas nonton iklan popok. Hari-hari selanjutnya jadi lucu dan capek bersamaan. Hitomi jadi sensitif. Bau nasi goreng bikin dia mual. Parfum saya yang biasa dia suka, sekarang malah bikin dia muntah. Tapi yang paling bikin deg-degan, dia jadi ngidam yang aneh-aneh, Latif. Aku pengen martabak manis, yang di Bandung itu. Saya bengong. Bandung mana bose sayang? Ini kita di Shizuoka. Ya udah, bikin yang mirip. Dan akhirnya saya bikin martabak pakai panci, tepung sembarangan, dan topping seadanya. Rasanya, jangan ditanya. Bahkan kucing tetangga aja nolak. Tapi Hitomi makan sambil senyum. Ini enak banget. Saya tahu, itu bohong. Tapi bohong paling manis yang pernah saya dengar. Sambil menyiapkan jadi bapak, saya juga mulai belajar urus bisnis pertanian milik Hitomi. Tadinya saya pikir, tinggal nerusin yang udah jalan. Ternyata nggak semudah itu. Ada dokumen-dokumen yang bikin kepala mumet, ada rapat-rapat yang isinya orang Jepang ngomongnya secepat kereta Shinkansen. Tapi saya nggak nyerah. Saya belajar malam-malam, baca laporan keuangan, sambil minum kopi sachet 3 lapis. Saya juga mulai dipercaya, ikut ambil keputusan. Bahkan waktu salah satu ladang teh mau dijual ke investor asing, saya yang ngomong langsung. Enggak, ladang, itu punya sejarah keluarga. Hitomi kaget. Kamu tahu itu? Saya dengar waktu kamu cerita.
Dulu, pas kita masih bos dan sopir, dia tersenyum. Kamu perhatian? Ya, saya nyengir. Biasa. Sopir cinta. Diam-diam. 9 bulan berlalu. Proses kehamilan itu penuh lika-liku. Kadang menyenangkan, kadang bikin pusing. Tapi semua terbayar lunas. Waktu suara tangisan bayi pertama kali terdengar di ruang bersalin. Saya berdiri kaku di samping ranjang. Tangan saya dingin, dan mata saya nyaris nangis. Waktu dokter mengangkat bayi mungil berkulit putih kemerahan itu. Selamat, ayah, kata perawat sambil nyodorin bayi mungil ke pelukan saya. Ayah, kata yang selama ini cuma jadi sebutan buat orang lain, sekarang jadi milik saya. Kami beri nama, anak kami, Raisa Aiko Wijaya. Nama tengah Jepang, nama depan Indonesia. Kombinasi dari dua dunia, dua budaya, dan dua orang yang awalnya tak punya hubungan opo-pa, kecuali posisi duduk di mobil dia di belakang. Saya di depan sekarang. Kami sama-sama di tengah, di sisi Raisa. Hari-hari jadi bapak itu. Ya Allah, berat juga. Tidur cuma 2 jam semalam. Popok ganti 4 kali sehari. Botol susu harus steril. Bahkan suara saya nyanyi lagu dangdut harus diganti jadi Nina Bobo. Tapi setiap kali saya lihat wajah Raisa, saya tahu ini semua sepadan. Dan Hitomi, meski kadang capek, tetap senyum, tetap jadi istri yang kuat. Bahkan dia lebih dulu ngajak saya salat berjamaah di rumah waktu kami baru punya anak seminggu. Latif, katanya suatu malam sambil menyusui Raisa, aku bersyukur banget dulu kamu bukan sekadar sopir biasa. Kamu orang baik. Dan sekarang, aku makin yakin, masuk Islam bukan cuma karena cinta, tapi karena aku melihat, Islam itu sabar dan sayang. Saya diam, tapi mata saya mulai basah. Suatu malam, saya duduk di teras rumah, lihat langit. Dulu saya pernah tidur di mobil, sambil nonton anime lewat HP. Sekarang, saya tidur ditemani bayi dan istri yang saya cintai. Dulu, saya takut nyatain cinta karena status. Sekarang, saya justru dipanggil sayang tiap pagi. Dan dulu saya cuma bisa mimpi. Sekarang, saya hidup di dalam mimpi itu sendiri. Besok, bisnis pertanian yang kami kelola akan ekspor perdana ke Indonesia. Dan saya, mantan sopir dari Pemalang, akan ikut jadi pembicara dalam forum kerja sama antar negara. Tapi saya tahu, pencapaian terbesar saya bukan itu. Pencapaian terbesar saya adalah ketika saya berani jujur pada perasaan saya dan ternyata dia juga punya rasa yang sama. Hari itu saya bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena Raisa nangis. Bukan juga karena ada panen dadakan. Tapi karena kabar mengejutkan dari WhatsApp grup keluarga. Bapak sama ibu udah sampai Bandara Narita. Dijemput jam 9 ya, Mas Latif? Saya langsung bangun, cuci muka, dan lari ke kamar. Hitomi yang masih setengah sadar, duduk sambil elus perut sisa. Kebiasaan hamil, lalu tanya, kenapa kamu kayak mau lomba lari subuh-subuh? Saya jawab pendek, ibu saya datang. Dia langsung melek. Wah, akhirnya, aku siap mas. Saya senyum, dalam hati, antara senang dan khawatir. Soalnya ibu, saya itu versi perempuan dari Mandor Lurah. Tegas, cerewet, dan sangat Indonesia. Pukul 09.00 tepat, kami tiba di Bandara Narita. Saya pakai batik, Hitomi pakai gamis batik matching, dengan kerudung yang dia pilih sendiri. Raisa digendong pakai gendongan, Jepang model kekinian, tapi warnanya merah merun warna favorit ibu. Begitu pintu kedatangan terbuka, saya lihat dua sosok yang tak asing. Bapak saya bawa kardus Indomie, dan ibu saya bawa sapu lidi dari Pemalang. Sapu lidi di Jepang. Saya salim, lalu ibu langsung peluk saya, lalu tatap Hitomi. Ini istrimu? Katanya pelan. Iya bu, ibu diam beberapa detik, lalu tersenyum. Alhamdulillah, cantik. Gak nyangka anak saya bisa juga dapat yang model begini. Hitomi senyum sopan. Terima kasih ibu, tapi begitu ibu lihat Raisa, semua perhatian langsung ke cucunya. Masya Allah, ini bayi Jepang, hidungnya mancung. Ya Allah, saya ketawa. Bayi Jepang Indonesia bu? Gabungan.
Sore itu, kami tiba di rumah. Ibu langsung keliling rumah sambil komentar. Sofa terlalu rendah, tirai kebanyakan. Bangga. Rak buku terlalu banyak isinya komik. Tapi yang paling menarik, dapur. Ini dapur tuh, kata ibu sambil buka lemari panci. Iya bu, mana ulekan? Hitomi pakai blender bu, ibu menghela napas. Ya Allah, ulek sambal itu, ada seninya. Mas Latif, besoknya, saya temukan ibu duduk di dapur. Ngulek sambal pakai ulekan yang dia bawa dari koper. Hitomi duduk di sampingnya. Belajar cara ngulek. Saya ngintip dari balik pintu. Dua perempuan paling penting di hidup saya. Duduk bareng, hati saya meleleh. Tapi hari ketiga, badai kecil mulai muncul. Ibu mulai cerewet soal cara Hitomi mandiin Raisa. Bayi, itu jangan dibalurin lotion terus, nanti licin. Hitomi cengengesan. Saya pikir, biar kulitnya lembut bu, bayi itu bukan donat nak. Saya coba jadi penengah, tapi yang bikin saya salut, Hitomi gak pernah tersinggung. Dia angguk, dia coba, dan bahkan bilang ke ibu, saya mau belajar banyak dari ibu. Ibu akhirnya luluh. Hari kelima, kami ajak ibu dan bapak ke ladang teh. Di sana, ibu duduk di gazebo, sambil makan onigiri buatan Hitomi. Ini nasi kepal? Tanya ibu. Iya bu, ada isinya ikan. Ibu gigit pelan, lalu manggut-manggut. Rasanya kayak lemper. Cuma bentuknya salah arah. Kami semua ketawa. Hari itu ibu cerita ke semua pegawai ladang tentang masa kecil Latif. Termasuk waktu saya pipis di kasur, sampai umur 9 tahun. Hitomi ketawa paling keras. Saya menyesal ngajak mereka ke ladang. Tapi puncaknya malam itu, waktu kami makan malam bareng, ibu lihat lemari pajangan kami. Dan matanya menangkap satu benda aneh. Dia mendekat. Ini figur perempuan, pakai baju mini-mini. Saya mendekat. Itu koleksi lama saya bu. Hitomi nyengir. Itu dari anime bu. Tapi sudah lama Mas Latif nggak nonton yang begituan. Ibu menatap saya tajam. Kamu sekarang kepala rumah tangga. Koleksi ginian mending dibuang. Saya angguk cepat. Siap bu, besoknya saya simpan semua figur itu ke gudang. Biar aman, nanti dijual. Kalau laku, 1 minggu ibu dan bapak tinggal di Jepang. Suasana rumah berubah, lebih hidup, lebih rame, lebih banyak bau bawang merah dan terasi. Tapi saya senang. Di malam terakhir, ibu duduk di ruang tamu bareng Hitomi. Saya menguping dari dapur. Ibu senang nak, kamu kuat, sabar, dan mau belajar. Maaf kalau ibu cerewet. Hirma, jawab pelan. Justru saya bersyukur ibu cerewet, karena saya juga belajar jadi ibu. Dari ibu sendiri, saya keluar dapur pura-pura batuk, padahal mata saya basah. Besoknya, saat mengantar ke bandara, ibu peluk saya lama. Kamu jagain dia, ya. Jangan kasar. Jangan main tangan, jangan lupa salat. Dan jangan biarin dia nonton anime aneh-aneh lagi. Saya ketawa. Siap bu, laporan rutin tiap minggu. Ibu tersenyum, lalu peluk Hitomi dan Raisa. Saat mereka hilang di balik pintu keberangkatan, saya berdiri lama. Hitomi peluk tangan saya. Mas, saya merasa punya ibu baru. Terima kasih, sudah lahir di Pemalang. Saya senyum. Dan saya bersyukur, kamu datang Jojo dari Tokyo. Masuk hidup saya, dan bikin semuanya berubah. Bisnis pertanian kami makin besar. Kami mulai ekspor ke beberapa negara Asia Tenggara. Saya diangkat jadi direktur operasional. Hitomi tetap seco, tapi lebih fokus urus Raisa dan rumah. Hidup kami mulai stabil. Terlalu stabil, malah down seperti pepatah bilang. Justru di saat tenang, badai biasanya datang. Badai itu datang waktu saya ikut pameran produk agrikultur di Tokyo. Hari itu saya naik kereta cepat sendiri. Tugas saya jadi pembicara, sekaligus buka booth produk kami. Hitomi enggak ikut. Karena Raisa lagi demam ringan, saya berangkat dengan ragu, tapi dia bilang, nggak apa-apa mas, saya kuat, fokus kerja, ya. Saya angguk, cium keningnya, lalu berangkat. Pameran itu besar.
Peserta dari berbagai negara. Booth kami dihias nuansa Jepang, Indonesia. Ada teh organik, madu hutan, dan buah segar. Saya sibuk jelasin ke pengunjung. Sampai sore. Suara saya serak, tapi semua berjalan lancar. Sampai saya dengar suara dari belakang. Masih suka nonton anime tengah malam. Sambil makan mie instan, saya menoleh. Wanita bergaun merah berdiri dengan senyum lebar, rambut panjang, lipstik merah, tas kecil mengkilap. Tapi saya kenal betul wajah itu. Dinda. Dia tertawa kecil. Wah, masih ingat, Dinda? Mantan saya waktu kuliah di Jogja. Kami putus karena dia pindah ke luar negeri. Katanya mau fokus karier. Terakhir kabar, dia kerja di perusahaan internasional di Hong Kong. Sekarang dia berdiri di depan saya. Lebih cantik dari dulu, lebih menggoda, dan yang lebih bahaya, dia tahu semua kelemahan saya. Kami duduk di cafe, hotel tempat pameran. Saya awalnya nolak, tapi dia maksa. Katanya cuma mau ngobrol. Kamu kelihatan bahagia, katanya sambil aduk cappuccino. Alhamdulillah, saya udah nikah, punya anak 1. Istri saya orang Jepang. Dia tersenyum. Cantik banget. Lebih cantik dari aku. Saya langsung diam, Latif. Katanya tiba-tiba serius. Kalau waktu bisa diputar, aku nggak akan ninggalin kamu. Tapi sekarang, aku iri. Kamu punya semua yang dulu aku impikan. Saya geleng pelan. Yang saya punya sekarang hasil dari banyak luka, Din. Bukan dongeng. Dia menatap saya, lalu pelan-pelan menyentuh tangan saya di atas meja. Kalau aku bilang, aku masih sayang kamu, saya langsung tarik tangan saya. Maaf, Din. Saya nggak kesini buat buka masa lalu. Saya kesini kerja, dan saya pulang buat istri dan anak saya. Dia diam, lalu tertawa kecil. Kamu udah berubah. Saya justru akhirnya jadi diri saya sendiri. Saya berdiri. Terima kasih udah mampir. Tapi saya harus balik. Saya melangkah pergi. Tapi langkah saya terasa berat. Bukan karena tergoda, tapi karena saya sadar. Kalau saya masih pria yang dulu, mungkin saya jatuh juga. Malamnya saya sampai rumah jam ke-10. Hitomi masih terjaga. Raisa sudah tidur. Capek, Mas? Tanyanya lembut. Saya angguk, lalu duduk di lantai, sandarkan kepala ke pahanya. Dia elus rambut saya. Ada yang bikin Mas gelisah? Saya diam. Lalu cerita semuanya, tanpa ditambah, tanpa dikurang. Hitomi mendengarkan. Tak menyela, tak marah, tak menghakimi. Setelah saya selesai, dia hanya bilang, saya percaya Mas Latif. Saya menatapnya. Dan saya bersyukur. Kamu cerita, itu tandanya kamu tidak simpan apa-apa. Malam itu, kami salat berdua, lalu tidur berdampingan. Dengan tangan saya menggenggam, jari-jarinya erat. Besoknya, saya kembali ke kantor, dan lihat ada email dari Dinda. Terima kasih sudah jujur, dan terima kasih karena tidak berubah. Kamu tetap Latif yang saya kenal. Laki-laki baik. Jaga istrimu. Dia sangat beruntung. Saya tutup email itu, lalu hapus. Dan saya tahu, saya lulus. Ujian pertama sebagai suami dari seorang istri luar biasa. Hitomi harus ke Tokyo selama 4 hari. Ada urusan keluarga neneknya sakit keras. Dan saudara-saudaranya ingin berkumpul. Saya tentu saja mendukung. Meski dalam hati, agak was-was. 4 hari tanpa Hitomi. Berarti 4 hari saya sendirian ngurus rumah dan Raisa. Sebelum berangkat, Hitomi kasih saya catatan panjang. Jadwal tidur, jadwal makan, jenis makanan yang Raisa boleh makan, suhu air mandi, sampai merek popok yang cocok, Mas. Ini penting semua. Jangan asal, ya. Saya angguk, sok percaya diri. Tenang, ini kan bapaknya Raisa. Hitomi nyengir, bapak yang dulu pernah masukin cucian ke rice cooker. Karena ngantuk, saya pura-pura lupa. Hari pertama, semua masih Condoli. Saya bangun sebelum Raisa nangis. Siapin bubur instan bayi, mandiin pakai air hangat yang saya ukur pakai siku sesuai instruksi. Pokoknya, saya ikuti catatan Hitomi seperti anak magang baru.
Tapi siangnya, Raisa pup. Banyak. Saya panik. Saya buka lemari, cari popok cadangan, dapat. Tapi ukurannya beda. Tapi saya pikir, mirip-mirip lah. Saya pasang. Lalu angkat Raisa ke bahu. 10 menit kemudian, popoknya bocor. Saya baru sadar ketika baju saya terasa hangat dan licin. Akhirnya saya mandi 2 kali. Raisa 3 kali. Dan baju 1 ember. Hari kedua, saya masak sendiri. Saya mau bikin sup ayam ala Indonesia. Hitomi sudah siapin bahan-bahannya. Tinggal potong dan rebus. Saya mulai potong bawang, lalu ayam, lalu nyalain kompor. Masalahnya, saya kira botol kecil di dapur itu minyak goreng. Ternyata, cuka apel. Saya tuang banyak, rebus. Akhirnya, dapur. Bau macam warung acar. Raisa yang biasanya kalem, malah nangis. Karena bau aneh menyengat. Saya panik. Buka jendela, kipasin pakai piring. Sambil teriak-teriak sendiri. Akhirnya makan siang ganti, telur dadar dan kecap. Dan itu pun gosong separuh. Malamnya, saya video call Hitomi. Wajahnya kelihatan lelah, tapi tetap tersenyum. Gimana hari ini, Mas? Saya jawab jujur. Raisa bocor, ayam jadi asinan. Popok habis. Saya gosongin telur. Tapi alhamdulillah, kami masih hidup. Hitomi ketawa. Sampai matanya berkaca. Mas tetap pahlawan. Saya senyum. Tapi pahlawan yang butuh bala bantuan. Hari ketiga, saya mulai terbiasa. Saya tahu kapan Raisa ngantuk, kapan dia mulai lapar, dan kapan dia cuma ngambek karena bosan. Saya ajak dia keliling halaman naik stroller. Kami main di rumput. Saya bacakan buku cerita dengan suara ala-ala kartun. Saya bahkan nyanyi lagu anak-anak yang saya pelajari dari YouTube. Di sore hari, saat dia tertidur di pelukan saya sadar. Selama ini saya terlalu sering menyerahkan semua ke Hitomi. Padahal, jadi ibu bukan pekerjaan ringan. Saya mulai catat. Beli popok merek yang benar, belajar masak 1 menu baru tiap minggu, dan ikut kursus bayi online yang dulu saya kira hanya buat emek-emek. Hari keempat, rumah kami lebih tenang. Dapur bersih, popok teratur, jadwal makan on time. Raisa duduk di pangkuan saya, mainan sendok dan remote TV. Saya baca koran lokal, sambil sesekali melirik ke jam. Pukul ke-11,2 Hitomi bilang, dia akan sampai rumah. Pukul 12 siang. Saya mulai bersih-bersih, semprot pewangi ruangan, lap meja, cuci piring, dan ganti baju Raisa pakai romper terbaik. Saya juga pakai baju yang agak rapi. Bayar kesannya kelihatan bisa ngurus rumah. Tepat pukul 12, mobil taksi berhenti di depan rumah. Saya keluar sambil gendong Raisa. Hitomi turun. Wajahnya lelah, tapi cerah begitu lihat kami. Mas, Raisa? Raisa langsung melambaikan tangan kecilnya. Saya peluk Hitomi. Lalu kami bertiga masuk rumah. Di ruang tengah, setelah duduk dan minum teh hangat, Hitomi menatap saya. Kamu hebat, Mas. Terima kasih sudah jagain rumah. Dan Raisa, saya baru sadar. Jadi ayah rumah tangga, itu lebih susah dari ngurus ekspor teh. Dia tertawa. Saya janji, mulai sekarang, saya akan bantu lebih banyak. Hitomi angguk pelan. Dan saya senang, karena ternyata Mas Latif bukan cuma suami yang lucu, tapi juga bapak yang bisa diandalkan. Saya terdiam. Dalam hati, saya merasa seperti lulus ujian. Ujian popok bocor, ujian dapur asam, ujian panik jam makan. Tapi lebih dari itu, saya lulus jadi pasangan yang makin paham bahwa pernikahan bukan soal siapa kerja, siapa diam, tapi soal saling ganti peran, saling isi, saling jaga. Musim panas tahun itu datang lebih awal. Matahari bersinar lebih terik, dan ladang teh kami mulai kekurangan air. Beberapa tanaman layu sebelum sempat dipetik, para pekerja mulai gelisah. Dan saya mulai tidur lebih larut dari biasanya. Masalahnya bukan cuma cuaca. Tiba-tiba datang kabar bahwa investor utama kami dari Osaka ingin mencabut dana dan mencari lahan baru di Vietnam. Mereka merasa iklim Jepang mulai tidak cocok untuk pertanian skala besar, dan alasan sebenarnya biaya operasional perusahaan kami dianggap terlalu
Cengge, mereka minta kami memangkas setidaknya 40% pegawai lapangan dan merampingkan cabang distribusi. Saya duduk di ruang kerja sambil membaca laporan keuangan yang terus merah di bagian akhir. Kepala saya berdenyut. Angka-angka ini seperti tikus kecil yang menggigiti hati saya. Perlahan Hitomi datang, duduk di seberang saya. Investor itu egois, katanya. Singkat, saya hanya diam. Kalau kita potong pegawai, berarti setengah keluarga yang menggantungkan hidup di sini harus kehilangan mata pencaharian. Lanjutnya, saya angguk. Tapi kalau kita tolak, mereka cabut. Modal kita hilang, kita bisa bangkrut. Hitomi menatap saya. Kita punya aset, ladang, mesin, jaringan. Kenapa harus terus bergantung pada investor? Karena semua ini besar. Kita nggak bisa biayai sendiri. Dia terdiam. Saya tahu. Ini bukan soal berani atau tidak. Ini soal pilihan. Bertahan dengan konsekuensi kehilangan orang-orang, atau mandiri dengan risiko bangkrut. Malam itu saya tidak tidur. Saya keluar ke halaman. Duduk di bangku kayu di bawah lampu taman. Angin malam membawa aroma daun teh yang hampir kering. Saya ingat wajah Pak Saito, pengawas ladang yang sudah bekerja 20 tahun. Juga ingat Bu Miyako, petani wanita yang anaknya sedang kuliah di Tokyo. Biayanya dari upah memetik teh. Kalau saya potong pegawai, saya bukan hanya kehilangan mereka, saya kehilangan hati usaha ini. Saya kembali ke dalam rumah dan menulis surat pengunduran diri untuk investor Osaka. Besok pagi, saya dan Hitomi kirim surat itu langsung. Tak lama setelahnya, kabar bahwa mereka benar-benar menarik diri pun datang. Kami tidak lagi punya modal tambahan untuk produksi ekspor 2 bulan ke depan. Tapi anehnya, saya merasa lega hari-hari berikutnya. Kami kerja ekstra keras. Saya turun langsung ke ladang. Hitomi ikut bantu di gudang pengepakan. Kami pangkas gaji kami sendiri, tunda proyek renovasi rumah, dan fokus hanya pada produksi inti. Kami juga mulai kampanye penjualan langsung lewat media sosial. Tengen konsep teh organik dari ladang keluarga. Menarget pasar lokal dan diaspora Jepang Indonesia. Saya bikin video sendiri, pakai HP dan tripod dari ember bekas. Saya bahkan sempat pakai jaket Naruto, biar lebih menarik. Hitomi geling-jeling tapi ikut bantu edit. Ajaibnya, responsnya luar biasa. Orang-orang mulai beli langsung. Pesanan naik 3 kali lipat dalam 3 minggu. 1 malam, setelah kami berdua mereka pesanan, saya duduk di ruang tengah, sambil peluk Raisa yang tertidur. Hitomi duduk di samping, bersandar di bahu saya. Mas, katanya pelan. Kamu tahu nggak, waktu kamu putuskan tolak investor, saya sempat takut banget. Saya juga, jawab saya. Tapi, saya bangga, karena kamu bukan suami yang takut kehilangan uang. Kamu lebih takut kehilangan nilai. Saya menatapnya. Saya cuma belajar dari kamu, yang dulu ninggalin hidup enak demi rumah tangga kita. Dia tersenyum. Kami diam cukup lama. Sebelum saya berkata, Hitomi, kita bisa gagal. Tapi saya nggak pernah takut selama kamu di samping saya. Hitomi mencium punggung tangan saya. Dan saya selalu ada di sini. Bahkan kalau kita harus mulai dari nol. Minggu ketiga. Kantor kami yang sederhana dikunjungi rombongan koperasi petani dari Indonesia. Mereka dengar soal model mandiri yang kami jalankan. Dan ingin belajar langsung. Saya bicara dalam bahasa Jawa dan Jepang campur-campur. Mereka rekam, pakai HP, sambil ketawa-ketawa. Salah satu dari mereka, Pak Udin, bilang, Panjenengan hebat mas. Dulu sopir, sekarang ngajar kami. Saya kira sama aja pak. Bedanya dulu ngantar orang, sekarang ngantar teh. Hari itu, saya berdiri di atas bukit kecil. Melihat ladang kami yang mulai menghijau kembali. Tak ada investor besar. Tak ada nama-nama asing. Tapi, di ladang itu, saya melihat keluarga saya, masa depan anak saya, dan cita-cita kecil yang tumbuh pelan-pelan. Bukan dari uang, tapi dari keberanian. Hari Minggu pagi, matahari belum naik tinggi. Saya duduk di teras rumah, ditemani secangkir teh panas buatan sendiri. Aroma teh itu beda. Sekarang bukan cuma minuman, tapi lambang dari semua yang saya dan Hitomi perjuangkan. Dari dapur, terdengar suara ketawa kecil Raisa.
Dia lari-lari sambil pakai daster pink dengan gambar kucing. Hitomi mengejarnya. Pakai apron yang sudah mulai lusuh karena terlalu sering dipakai masak. Bukan apron mahal, tapi penuh noda cinta. Saya tersenyum. Dulu, semua ini hanya enggon-enggon di kepala anak muda dari Pemalang yang suka nonton anime dan punya impian kebanyakan. Saya masih ingat saat pertama kali datang ke Jepang. Jadi, sopir pribadi, gaji, pas-pasan. Bahasa Jepang cuma tahu arigato dan sumimasen. Tapi entah kenapa, waktu pertama kali melihat Hitomi turun dari mobil mewah itu, ada sesuatu dalam diri saya yang bilang, ini bukan cuma pekerjaan. Tentu saja waktu itu saya tidak tahu ujungnya akan seperti sekarang. Menikah, punya anak, bangun bisnis, sampai mampu hidup dari ladang sendiri. Tapi saya tahu satu hal. Saya jatuh cinta, pelan-pelan, diam-diam. Dan meskipun awalnya hanya memandangi punggungnya dari balik kaca spion, hari ini, saya memeluknya setiap malam sebelum tidur. Raisa mendekati saya dengan mainan di tangan. Papa, ayo main. Saya letakkan cangkir teh. Main apa? Pasaran, katanya semangat. Saya ikut duduk di karpet kecil di teras. Raisa kasih saya satu cangkir kecil, dari plastik. Ini teh, buat papa. Saya berpura-pura minum. Enak banget. Ini dari daun teh papa panen ya, katanya polos. Saya melirik Hitomi yang tertawa pelan dari balik jendela. Betul nak, saya jawab, ini teh dari cinta papa dan mama. Setelah main sebentar, Hitomi duduk di samping saya. Kami menatap ladang teh yang hijau, terbentang di kejauhan. Ladang itu bukan yang terbesar, bukan yang paling mewah, tapi setiap pohonnya tumbuh dari keputusan yang tidak mudah. Mas, kata Hitomi, kalau waktu bisa diulang, kamu mau tetap kerja jadi sopir saya? Saya tertawa pelan. Kalau saya nggak jadi sopirmu, kita mungkin nggak ketemu. Jadi kamu nggak nyesel? Saya menggeleng. Enggak. Bahkan kalau bisa milih lagi, saya tetap mau jadi sopirmu, supaya bisa jatuh cinta lagi dari awal. Bisa lihat kamu ngambek waktu saya telat jemput, supaya bisa mimpiin kamu tiap malam. Sampai akhirnya kamu yang bangunin saya. Dia tertawa. Aduh, romantis banget pagi-pagi gini. Kan udah pensiun jadi sopir. Sekarang kerjaannya romantis. Tiap hari. Hitomi menepuk bahu saya. Lalu, dia mendekat, berbisik pelan. Mas, aku hamil lagi. Saya menoleh cepat. Maksudnya, hamil. Anak kedua, dia mengangguk, wajahnya merah. Saya terdiam. Lalu, kami tertawa bersama. Panjang. Lepas. Seperti dua orang gila yang baru jatuh cinta. Sore harinya, saya duduk di ruang kerja, membuka buku harian yang dulu saya tulis diam-diam waktu masih kerja sebagai sopir. Di halaman pertama, ada tulisan tangan saya. Tuhan, kalau saya bisa satu kali aja duduk makan bareng dia tanpa rasa canggung, saya udah bahagia. Saya menutup buku itu. Hari ini, saya makan bareng dia 3 kali, plus cemilan sore, plus tuker-tukeran, suapan sama Raisa. Dan sebentar lagi, akan ada satu makhluk kecil lagi di rumah ini, yang nambah porsi makan malam. Saya menatap langit senja dari jendela. Warna oranye menggantung pelan di balik gunung Fuji. Hari itu sempurna, bukan karena semuanya mudah, tapi karena semuanya nyata. Besok, saya akan ke ladang lagi. Bukan sebagai direktur, bukan juga sebagai mantan sopir, tapi sebagai suami, sebagai bapak, sebagai laki-laki biasa yang jatuh cinta pada bosnya, dan tak pernah mengira bahwa cinta itu bisa tumbuh menjadi rumah. Bukan rumah yang mewah, tapi rumah yang setiap pintunya dibangun dari kerja keras, sabar, dan sedikit keberanian untuk bermimpi. Dan dari semua yang pernah saya miliki, rasa cinta saya padanya adalah satu-satunya hal yang tak pernah saya sesali. Karena dari situlah semua ini dimulai.